Serangan terbesar Iran, Tel Aviv diguncang ledakan, gedung-gedung runtuh, dunia gempar. Situasi keamanan di Timur Tengah kembali memanas setelah gelombang serangan rudal dilaporkan menghantam wilayah Tel Aviv, pusat ekonomi dan teknologi utama di Israel. Serangan tersebut dikaitkan dengan operasi militer yang diluncurkan oleh Iran sebagai bagian dari eskalasi konflik yang berkembang cepat dalam beberapa hari terakhir. Sirene peringatan udara terdengar di berbagai wilayah Israel bagian tengah ketika radar militer mendeteksi proyektil yang meluncur menuju wilayah udara negara tersebut. Sistem pertahanan udara segera diaktifkan, sementara otoritas keamanan menginstruksikan warga sipil untuk segera mencari perlindungan di bunker dan ruang perlindungan yang tersedia di berbagai gedung. Tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke sejumlah lokasi setelah laporan mengenai ledakan dan kerusakan bangunan mulai bermunculan dari berbagai kawasan di Tel Aviv dan sekitarnya. Ledakan yang terjadi memicu kepulan asap tebal dan menyebabkan kepanikan di antara warga yang berusaha mencari perlindungan. Serangan rudal tersebut memicu aktivasi sistem pertahanan udara Israel yang dirancang untuk menghadapi ancaman roket, drone, dan rudal balistik jarak jauh. Salah satu sistem yang digunakan adalah Iron Dome, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian utama pertahanan udara Israel. Ketika sistem radar mendeteksi proyektil yang masuk, unit pertahanan udara segera meluncurkan rudal interseksi untuk menghancurkan target sebelum mencapai area padat penduduk. Kilatan intersepsi terlihat di langit malam, sementara suara ledakan terdengar ketika proyektil dihancurkan di udara. Namun beberapa laporan awal menyebutkan bahwa sebagian proyektil berhasil mendekati wilayah perkotaan sebelum dicegat, menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Beberapa kawasan di Tel Aviv dilaporkan mengalami kerusakan akibat ledakan yang terjadi setelah jatuhnya proyektil atau serpihan intersepsi. Tim darurat bekerja sepanjang malam untuk mengevakuasi warga dari bangunan yang rusak serta memadamkan kebakaran yang muncul di beberapa titik. Otoritas kota menyatakan bahwa sejumlah gedung perumahan mengalami kerusakan pada bagian fasad dan jendela akibat tekanan ledakan. Selain itu, beberapa fasilitas komersial juga dilaporkan mengalami kerusakan struktural ringan hingga sedang. Petugas medis memberikan perawatan kepada warga yang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan puing bangunan. Rumah sakit di wilayah Tel Aviv meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya korban. Transportasi publik di beberapa area juga sempat dihentikan sementara untuk memastikan keamanan jalur dan memudahkan akses kendaraan darurat menuju lokasi terdampak. Serangan tersebut diklaim oleh Islamic Revolutionary Guards Corps sebagai bagian dari operasi militer yang menargetkan fasilitas yang dianggap terkait dengan operasi militer Israel. Pihak Iran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan udara yang sebelumnya menghantam berbagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis di Iran. Dalam pernyataan resminya, pejabat militer Iran menyebut bahwa kemampuan rudal negara tersebut terus dikembangkan untuk menghadapi sistem pertahanan udara modern. Iran juga menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan untuk menanggapi setiap serangan terhadap wilayahnya. Pernyataan tersebut menambah kekhawatiran mengenai potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mengadakan rapat darurat dengan Kabinet Keamanan setelah laporan mengenai serangan rudal tersebut. Pemerintah Israel menyatakan bahwa negara itu akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal. Militer Israel juga dilaporkan meningkatkan operasi udara terhadap target militer yang berada di wilayah Iran dan lokasi lain yang dianggap terkait dengan peluncuran serangan. Operasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemampuan lawan dalam meluncurkan serangan lanjutan. Selain itu, otoritas keamanan Israel memperketat pengamanan di berbagai kota besar serta meningkatkan kesiapsiagaan unit pertahanan udara di seluruh wilayah negara tersebut. Perkembangan konflik juga dipantau secara intensif oleh pemerintah Amerika Serikat. Presiden Donald Trump dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan nasional untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel dan memiliki berbagai kepentingan militer di kawasan tersebut. Sejumlah pangkalan militer Amerika berada di beberapa negara Timur Tengah, sehingga eskalasi konflik meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan terhadap fasilitas tersebut. Pejabat Amerika menyatakan bahwa mereka terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan sekutu di kawasan untuk menjaga stabilitas regional. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran di berbagai negara mengenai kemungkinan meluasnya perang di Timur Tengah. Beberapa kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran di kawasan tersebut juga dilaporkan meningkatkan aktivitas militernya dalam beberapa hari terakhir. Negara-negara di Teluk memperketat pengamanan di fasilitas vital, termasuk instalasi minyak dan pelabuhan strategis. Pemerintah di berbagai ibu kota dunia juga menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Organisasi internasional memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat berdampak besar terhadap stabilitas regional serta perdagangan global.
Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah juga berdampak pada pasar energi dunia. Kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi minyak dan gas terbesar di dunia, sehingga setiap konflik militer dapat mempengaruhi stabilitas pasokan energi global. Pergerakan harga minyak di pasar internasional dilaporkan mengalami fluktuasi setelah munculnya laporan mengenai serangan rudal terbaru ini. Investor global memantau perkembangan konflik dengan cermat karena potensi gangguan terhadap jalur distribusi energi. Selain itu, beberapa perusahaan pelayaran internasional juga meningkatkan kewaspadaan terhadap jalur pelayaran di kawasan Timur Tengah. Serangan rudal yang mengguncang Tel Aviv menunjukkan bahwa konflik yang berkembang di Timur Tengah telah mencapai tingkat ketegangan yang tinggi. Dengan operasi militer yang terus berlangsung dari kedua pihak, situasi keamanan di kawasan tersebut tetap tidak menentu. Banyak negara kini menunggu langkah berikutnya dari para pemimpin dunia untuk menentukan apakah konflik ini akan mereda melalui jalur diplomasi atau justru berkembang menjadi konfrontasi yang lebih besar dengan dampak global yang luas. Serangan rudal dan operasi militer yang berlangsung beberapa hari terakhir menimbulkan dampak besar terhadap warga sipil di kedua negara. Di Israel, tim penyelamat dikerahkan ke berbagai lokasi untuk membantu korban yang terjebak di bangunan rusak serta memberikan perawatan kepada warga yang luka. Sementara itu, berbagai fasilitas publik seperti museum dan pusat budaya di Tel Aviv dilaporkan ditutup sementara sebagai langkah pengamanan. Koleksi seni dan benda bersejarah bahkan dipindahkan ke tempat perlindungan bawah tanah untuk menghindari kerusakan akibat serangan. Situasi darurat juga mempengaruhi aktivitas transportasi dan penerbangan di wilayah Israel. Beberapa penerbangan dilaporkan harus menunda pendaratan ketika sirene serangan udara berdiung di wilayah Tel Aviv. Konflik Iran-Israel yang berkembang dalam beberapa hari terakhir telah memicu kekhawatiran global. Banyak negara dan organisasi internasional menyerukan deeskalasi dan dialog diplomasi untuk mencegah konflik berubah menjadi perang regional yang lebih luas. Para analis geopolitik menilai bahwa konfrontasi langsung antara Iran dan Israel dapat berdampak besar terhadap stabilitas Timur Tengah, termasuk keamanan jalur perdagangan global dan pasar energi dunia. Serangan rudal terhadap Tel Aviv menjadi salah satu peristiwa terdramatis dalam konflik terbaru ini. Ledakan yang mengunjang kota besar Israel tersebut menegaskan bahwa ketegangan di kawasan masih jauh dari mereda. Dengan operasi militer yang terus berlangsung dari kedua pihak, dunia kini menunggu langkah berikutnya yang akan menentukan apakah konflik ini akan berakhir melalui jalur diplomasi atau justru berkembang menjadi konfrontasi yang lebih besar dengan dampak global yang luas.